Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini tanggal 10 Januari tahun 2021. Kita bersyukur dapat melangkah di hari yang ke-10 di tahun ini, semua karena berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kita dapat mengikuti terus program acara ini dengan baik sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah mengapa mujizat Tuhan dapat terjadi. Dan bacaan kita terambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan kita membacakan ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa mujizat Tuhan dapat terjadi? Bila kita perhatikan dengan saksama dalam bacaan kita di saat ini, ada 3 hal mengapa mujizat Tuhan, yaitu air menjadi anggur, dapat terjadi. Yang pertama dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Hal yang pertama, mengapa mujizat Tuhan itu terjadi? Oleh karena mengundang Tuhan Yesus hadir di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan dan kita merindukan mujizat, berkat dan kasih-Nya terjadi dalam kehidupan kita, maka langkah yang utama yang harus kita lakukan adalah mengundang atau menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah situasi apapun, hadirkan Tuhan Yesus. Situasi yang tidak memungkinkan akan menjadi baik oleh karena Yesus hadir di tempat itu. Kalau Yesus hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Dan ini dibuktikan pada peristiwa ini, perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengapa mujizat Tuhan itu dapat terjadi? Di sini dikatakan pada ayatnya yang keempat, bahwa mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Yang kedua adalah kita harus sabar dalam segala hal. Tuhan pada bacaan ini berkata bahwa saatku belum tiba. Artinya segala sesuatu itu ada waktunya. Dengan demikian dibutuhkan kesabaran. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya, maka kita harus menunggu waktunya Tuhan yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena waktunya Tuhan itu ada waktu yang telah ditentukan untuk memberkati kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa mujizat itu dapat terjadi? Kita melihat ayat yang ke-7 berkata demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga mengapa mujizat itu dapat terjadi? Oleh karena ada ketaatan. Dikatakan di situ bahwa pelayan-pelayan disuruh untuk mengisi tempayan dengan air. Di situ terdapat ketaatan. Di situ mereka lakukan diliputi dengan ketaatan melakukannya. Karena itu bagi kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatu dengan ketaatan. Karena di balik ketaatan yang kita lakukan, ada mujizat, ada berkat yang akan kita terima. Ketika mereka mengisi air di tempayan-tempayan itu, dan ketika dicedok air itu, dan dibawa kepada pemimpin pesta, maka air itu telah berubah menjadi anggur. Ini membuktikan bahwa ketaatan yang dilakukan memperoleh hasil yang luar biasa. Karena itu, kalau kita mau taat dalam segala hal, yakinlah di balik ketaatan itu akan ada mujizat menyertai kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan firman Tuhan di hari Minggu ini, lewat bacaan ini, supaya kita menghadirkan Tuhan dalam segala situasi, kita sabar dalam segala hal. Yang ketiga, supaya kita tetap senantiasa taat dalam segala perkara. Percayalah, mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang tidak bisa akan menjadi bisa. Yang sakit pasti sembuh. Yang lemah pasti kuat. Yang terikat pasti dibebaskan. Yang dalam pergumulan, Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Karena Kristus adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh dihentar pada hari yang ke-10, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, agar kami dengan setia melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami berbahagia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita sekalian. Shalom.